Halo pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Maha Siswar. Pada episode kali ini, saya akan membahas 3 simbol budaya yang ada di kehidupan kita sehari-hari, terutama budak-budak Pontianak. Simbol budaya itu adalah meriam karbit, tradisi saprahan, dan budaya patriarki. Langsung aja kita bahas simbol yang pertama. Festival Meriam Karbit merupakan salah satu budaya khas dari kota Pontianak yang diadakan di sepanjang Sungai Kapuas. Meriam Karbit ini menjadi simbol budaya yang melekat erat dengan suku Melayu, terutama selama bulan Ramadan, khususnya saat menyambut datangnya 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Festival tahunan ini kerap kali menarik perhatian para wisatawan, baik itu wisatawan asing, bahkan warga Pontianak sendiri. Suaranya yang nyaring kerap kali menjadi daya tarik tersendiri pada momen setahun sekali ini. Tak ayal, warga pun berbondong-bondong untuk melihat secara langsung festival meriam karbit tersebut, merasakan sensasi suara nyaringnya yang cukup mengguncang dada, hingga bahkan mencoba untuk menyulut meriam raksasa dengan tangannya sendiri. Pada video kali ini, saya berkesempatan mewawancarai salah seorang pengurus meriam karbit yang kerap kali dipanggil Pak Yayan, di kawasan Gang Landak, Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak. Beliau menjelaskan, pada awalnya seorang bangsawan Arab yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri menjejakkan kaki di sebuah daratan yang kelak dinamai Kota Pontianak. Karena kerap diganggu oleh makhluk halus, maka berdasarkan nasihat dari para sesepuh, ia menembakkan meriam 3 kali ke arah daratan tersebut. Tembakan peluru pertama itu jatuh di Batu Layang, yaitu tempat persinggahan beliau, atau sekarang jadi tempat peristirahatan beliau. Dentuman kedua, ya kan, ada di Istana Gadaria atau di Masjid Jami. Di antara itulah. Dentuman ketiga, seterusnya. Jadi ada di makam Batu Layang, ya kan. Sekarang dentuman pertama tadi, ada dentuman keduanya di antara Masjid Jami sama Istana Gadaria, atau dentuman ketiga tadi salah satunya itu. Jadi ada tiga tembakan itu pelurunya diyakini disitulah jatuhnya. Meriam karbit telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Pontianak sebagai penanda waktu masuk imsak, sahur, dan berbuka. Di zaman dulu, tidak ada alat sebagai pengingat waktu masuk ibadah yang cukup nyaring. Maka dengan dentuman meriam inilah menjadi penanda waktu bagi masyarakat zaman dahulu. Seiring perkembangan zaman, kadang meriam masih dimanfaatkan dengan demikian. Namun sekarang lebih difungsikan untuk memeriahkan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta menjadi objek wisata. Menandakan waktu mau masuk waktu imsak atau sahur atau waktu berbuka. Karena di zaman dulu kan tidak ada alat untuk pengingat waktu masuk ibadah tersebut. Sahur termasuk ibadah, ya kan? Berbuka puasa apalagi. Jadi dengan bunyi dentuman meriam itu penanda lah. Bahan untuk pembuatan meriam karbit bervariasi. Dulu masyarakat Pontianak ingin membuat sebuah meriam yang menyerupai meriam milik Sultan Abdurrahman. Namun karena sulitnya untuk mendapatkan bahan, yang mana Sultan menggunakan meriam besi, maka masyarakat mencari bahan yang menghasilkan suara menyerupai meriam besi. Digunakanlah balok kayu, karena kayu mudah didapatkan di Kalimantan, serta juga menghasilkan suara yang nyaring. Adapun pada masa sekarang, bahan untuk membuat meriam semakin bervariasi. Ada yang menggunakan besi, kayu, dan juga paralon. Besi menghasilkan suara yang paling nyaring. Adapun penggunaan paralon dirasa lebih efisien dan juga memiliki suara yang tidak kalah nyaring. Namun, memiliki harga yang cukup mahal, yaitu satu paralon bisa mencapai 5 juta. Saprahan merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang menjadi simbol budaya suku Melayu Pontianak. Berasal dari kata saprah yang artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan bersila di atas lantai secara berkelompok membentuk barisan. Dalam kegiatan makan saprahan, semua hidangan disusun rapi di atas kain saprah, bertujuan agar proses makan bersama dapat terlaksana dengan lancar dan juga untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan sesama. Pada mulanya, kegiatan makan saprahan ini hanya dilakukan di lingkungan Kesultanan Pontianak.
Namun, lambat laun budaya ini terus berkembang dan dilakukan oleh masyarakat Melayu Pontianak. Peralatan dan perlengkapannya mencakup kain saprah, piring makan, mangkuk nasi, mangkuk lauk pauk, kobokan serta kain serbet, sendok nasi dan lauk pauk, serta gelas minuman. Adapun tata cara makan saprahan yaitu dengan menghampar kain dan menyajikan menu dengan urutan piring dan kobokan beserta serbet, nasi, lauk pauk, air minum, air serbat, dan kue tradisional. Petugas saprahan harus berpakaian rapi, menggunakan teluk belanga bagi laki-laki dan menggunakan baju kurung bagi perempuan. Petugas pembawa peralatan adat saprahan berjalan, duduk, dan bergerak mundur maju dengan tertib dan tidak diperkenankan membelakangi tamu yang hadir. Setelah semua makanan telah disajikan, tamu dipersilahkan untuk menyantap makanan bersama. Setelah selesai, maka semua peralatan dan perlengkapan makan diangkat. Kemudian tamu disajikan minuman serbat dan kue tradisional khas kota Pontianak. Bacaan sholawat menjadi penutup kegiatan makan bersama saprahan ini, yang dipimpin oleh seseorang yang dituakan di dalam majelis adat saprahan tersebut. Tradisi adat saprahan mengandung makna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sebagai wujud persaudaraan, kebersamaan, dan keramah tamahan. Patriarki adalah suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan. Sementara itu, menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Pada video ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang gadis terkait pandangannya tentang budaya patriarki yang kerap menjadikan wanita sebagai pihak yang merasa dirugikan. Sepengetahuan saya, budaya patriarki itu kan definisinya sendiri budaya yang menyentralisasikan sosok lelaki pada segala hal dalam urusan. Jadi budaya patriarki ini masih sering saya jumpai sih, terutama di keluarga sendiri pun masih lingkungannya. Mungkin karena Indonesia sendiri kan budayanya sudah seperti itu, jadi masih sering ditemukan. Untuk urusan tersebut, kebetulan keluarga saya tidak masuk ke dalam kategori tersebut, jadi saya mungkin menyuarakan perempuan lain ya. Kan tidak semua dari kami itu berpikiran untuk langsung menikah kan ya, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin mendapatkan penghasilan dulu. Jadi hal tersebut saya rasa sangat tidak manusiawi terhadap perempuan gitu loh. Ada baiknya dibincangkan mungkin antara keluarga tersebut dengan perempuan itu. Ada kalanya saya tidak terima ya, karena kan sama-sama ini loh, maksudnya mungkin iya zaman dulu masih sering ditemukan ya seperti itu, di kotak-kotakan yang laki-laki di urusan kerja, yang perempuan tinggal di rumah. Tapi kan zaman sekarang mungkin bisa teman-teman lihat ya, zaman sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja, sudah banyak yang mempunyai penghasilan sendiri. Jadi tidak selamanya laki-laki itu di kotak-kotakan gitu loh maksudnya. Jadi menurut saya seperti masak, nyuci piring gitu-gitu kan basic skill manusia ya. Seharusnya semua manusia tuh punya skill itu. Jadi tidak hanya perempuan gitu loh. Sekian pembahasan saya terkait 3 simbol budaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan budak-budak Pontianak. Kalau kalian ada tambahan terkait simbol budaya, boleh nih cantumin pada kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di episode Mahasiswa selanjutnya. Dadah!